Halo saudara, balik lagi sama aku di NG Motovlog. Halo semua, gimana kabar kalian? Mau kabar baik aja? Wuih, wong kebiasaan. Kata untuk puring, pelon tak apa dewi. Fuck. Ya, gimana kabar kalian? Mau kabar baik aja? Selamat datang di warung yang sederhana ini. Ya, monggo sekecaken saonoe berita. Berita apa sajian ya sikulah pokoknya. Ya langsung aja daripada bertele-tele, basa-basinya juga nggak tahu, bingung basa-basi ngapain. Jadi langsung aja ke poinnya. Ya seperti yang kita ketahui bersama, kalau tidak lama ini Honda sukses mengeluarkan produk yang fenomenal, yaitu Honda CBR 250 RR. Kenapa aku sebut fenomenal? Karena Honda ini memberi standar baru di kelas Sport 250 cc. Di antaranya yaitu shock upside down, terus ride by wire, sama riding mode. Jadi kompetitornya entah itu Kawasaki atau Yamaha atau bahkan Suzuki atau yang lainnya, kalau ngeluarin produk 250 cc sport 250 cc, kalau nggak mau dibilang ketinggalan, ya mereka mau nggak mau seenggaknya minimal ngeluarin yang ada shock upside down-nya. Nah terus ada juga kabar kalau CBR 250 RR bakal keluar versi nakednya, seperti halnya mendoli, seperti halnya Ninja dengan Z250 nya, terus R25 dengan MT25 nya. Dan kabarnya beberapa orang bilang kalau CBR 250 RR ini bakal dikasih nama Honda CB 250 RR. Nah ini menarik. Jadi aku mau bahas tentang versi nakednya dari CBR 250. Nah aku mau bahas tentang versi nakednya dari Honda CBR 250 RR. Apa bener? Baunya sedep banget nih belakang ayam. Aduh, tak selipis sih. Sedep ya burine PT. Tak dung. Main aja no. Masuk ke situ, ngasih ampul kosong, terus kita dapat makan sama berkat. Ngawur. Ayo mang ngomong toko ondi. Ya jadi beberapa orang bilang kalau versi naked dari CBR 250 RR ini bakal diberi nama CB 250 RR. Jadi kalau aku bilangnya kayaknya kemungkinan kecil atau bahkan nggak mungkin Honda ngasih label RR di versi nakednya. Kenapa? Yang pertama, RR itu sendiri singkatan dari Racing Replica. Maksudnya aduh jembrek kon mati, mari tak umbah pedaku. Inilah bodoh amat. Jadi Racing Replica, kalau aku bilangnya sih RR ini lebih ke track ready ya. Jadi istilahnya siap buat di track, entah itu suspensinya, entah itu riding positionnya. Karena yang aku tahu kalau RR itu dia ciri-cirinya shocknya udah upside down, terus apa ini namanya, stangnya udah upper yoke atau dia under yoke atau di bawahnya yoke. Terus bentuknya itu sporty banget lah, dan lebih condong ke motor firing daripada naked. Ya emang kayaknya nggak ada sih nakednya Honda dikasih label RR itu. Nah beda lagi sama yang labelnya R-nya cuma satu, kayak CBR 250R yang silinder jomblo. Iya jomblo kayak kalian. Terus ada lagi CBR 500R. Nah kalau aku bilangnya sih dia itu semacam sport firing tapi buat komuter atau dalam kota. Misalnya kalau yang labelnya R, jadi dalam kota komuter, ya komuter kayak bebek terus matic kayak gitulah. Cuman dia modelnya sport firing, dan cirinya dia itu
ini apa, stangnya masih di atasnya yuk atau upper yuk. Dan shocknya pun masih teleskopik kalau nggak salah. CBR 250R teleskopik, terus CBR 500R teleskopik juga. Iya, jadi yaitu tadi sport firing komuter kalau aku bilangnya. Aduh, di sini jalannya enak banget. Dan anehnya di sini tuh, tenana. Dan anehnya di sini tuh yang nggak enak itu cuman jalur yang sebelah sini. Jadi yang dari arah Malang sana, lori apa? Utara ke selatan itu yang nggak enak cuman dari arah utara ke selatan. Iya, ada yang ketilang saudara-saudara. Kaca spion, ada spionnya ada, cuman kacanya nggak ada. Terus ada lagi CBR yang dikasih label F. Contohnya CBR 650F. Terus ada lagi yang mungkin nggak banyak orang tahu, yaitu CBR 600F. Nah, CBR 600F ini beda sama yang 600RR. Jadi dia itu shocknya udah upside down tapi single headlamp. Terus juga stangnya ini masih di atasnya yuk. Nah, setauku kalau CBR diberi level ini so jebus level loh. Label. Kalau diberi label F itu dia artinya sport touring. Jadi ya riding positionnya, terus joknya juga masih tandem. Jadi antara rider sama boncengernya itu nyatu. Nah, jadi yang masih diproduksi sekarang itu ya CBR 650F itu. Nggak tahu yang 600F masih ada apa enggak, aku nggak tahu. Sepi. Terus ini ya, aku pernah baca-baca di suatu forum otomotif itu, di komen-komenan itu ada yang komen, aduh jembrek mana bos. Gak sih sing jalur kenotok. Jadi ada yang komennya itu gini, apaan itu CBR 650F itu kalah sama Yamaha R6, padahal sama-sama 4 silinder dan cc-nya lebih gede 50 cc. Nah, ini yang bikin keblinger ini di sini yang salah. Jadi dia beranggapan kalau cc-nya lebih gede itu pastinya harusnya lebih powerful, tapi kalah sama R6 yang cc-nya lebih sedikit. Nah, jadi dilihat dari namanya aja kan udah kelihatan ya, CBR 650F dia itu ditunjukin buat touring. Beda sama R6 yang lebih ke track ready. Jadi dia itu kayak ya bisa dibilang keblinger, kurang ya, entah kurang baca-baca atau gimana. Nah, harusnya yang jadi lawannya R6 itu CBR 600RR. Nah, yang bakal selanjutnya aku bahas di sini ya ini labelnya RR. Jadi RR Racing Replica. Aku bilangnya track ready atau track oriented. Jadi dia itu siap dibuat race. Kayak kataku tadi ya, riding positionnya ya, performanya ya, yang lain-lainnya lah, pokoknya nggak banyak ubahan buat dijadiin di track. Fuck zong. Jadi yang labelnya RR ini contohnya CBR 250RR, terus CBR 600RR sama Fireblade atau 1000RR. Nah, itu kan bentuknya sporty banget itu. Joknya juga split seat, terus udah upside down, under yoke pula. Jadi udah benar-benar siap lah dibuat di track. Terus balik lagi ke penamaan versi naked dari Honda CBR 250RR tadi. Nah, kayaknya kecil kemungkinan atau bahkan nggak mungkin Honda ngasih label nakednya ini pakai nama RR. Tapi ya nggak tahu lagi sih, mungkin juga Hondanya mabok atau buka versi baru misalnya. Jadi menurutku nama yang cocok itu mungkin CBR 250F. Kenapa nggak R? Karena yang R itu udah dipakai sama yang versi nakednya yang 250 jumlah silinder. Kan ada itu di Thailand ya kalau nggak salah, atau di Eropa. Soalnya nggak masuk Indonesia. Jadi yang
CBR 250R yang jumlah itu ada versi nakednya yaitu CB 250R. Aduh. Jadi mungkin sama Honda bakal dikasih nama Honda CB 250F. Jadi begitu, mungkin sedikit tentang Honda. Nah, tentang Honda versi naked dari Honda CBR 250RR sama pelabelan Gen CBR. Oke lah mungkin sekian dulu aja buat vlog kali ini. Jangan lupa like dan subscribe, dan kalau mau ada ditanya dan kalau ada yang mau ditanyain langsung aja komen di bawah, dan silakan kalau ada kritik dan saran. Itu tadi juga opini pribadi, jadi kalau ada salah-salah mau dikoreksi. Oke, NGR Motovlog. Dadah.